Pedoman ini terkenal jalur pengasihan atau pelet ekstrim. Ini yang disebut tali Roma kering. Ini jalur ekstrim. Tapi kalau para istri Anda tahu, pasti dibuang ya. Jarang yang kuat godaannya. Nah, kalau ini turun temurun nih. Turunan ini. Iya, ini turun temurun dan ini proses saya mendapatkan ini hampir kurang lebih 3-4 bulan. Dan ini disimpan, disita, dijabel sama istrinya. Jadi dia hidup 24 jam itu aura kita berbeda memang. Sebetulnya tali Roma itu merupakan benda dua alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam buat seluruh subscriber dan pemirsa di channel saya. Sesuai janji saya pada video sebelumnya, yaitu di episode spesial ini kita akan membahas sebuah agama yang sangat legend, yang sangat fenomenal, terutama di jalur pengasihan dan pelet ekstrim tentunya. Dan ini sangat dikenal di daerah kelahiran saya, yaitu daerah Sunda lah atau Jawa Barat. Apa yang akan kita bahas? Inilah yang disebut tali Roma. Bahkan ada yang menyebutnya mustika tali sukmo, pengikat sukma, pengikat roso katanya. Nah, kita akan mewedar hal yang pertama, seperti apa ciri tali Roma asli, karena ternyata banyak replikaan tentang tali Roma ini. Secara bentuk, tali Roma itu macam-macam. Dan bentuknya itu sepintas itu memang benang ya, seperti sumbu kompor, namun ada yang kalau bahasa Sunda itu ngeberendil atau ngebundel, mirip usus ayam, dan itu bundelannya itu biasanya ganjil. Ada yang 3, ada bahkan yang satu bundel ada 3, 21, 33. Ada yang bilang juga semakin banyak bundel semakin energinya jos gitu. Nah, kalau saya bilang bisa iya, bisa tidak, itu tergantung manifestasi yang ada di dalam tali Roma itu sendiri, golongannya seperti apa kan itu. Nah, ini adalah koleksi pribadi. Di awal saya terangkan tidak dimaharkan. Nah, ini salah satu koleksi baru sekitar 1 mingguan. Ini hasil penarikan dari Gunung Ayu. Dan secara bentuk ini memang seperti sumbu ya. Nanti kita akan bahas dari mana asal muasal tali Roma ini. Gitu, karena tali Roma ini saya kasih secara garis besarnya bahwa ini adalah dua alam. Gitu. Tali sukmo atau tali Roma atau tali Pekasi yang memang dari dua alam, dalam arti alam sebelah. Nah, ini yang baru penarikan dari Gunung Ayu. Tali Roma sendiri kalau pertama kali dapat dari alam sebelah gitu, itu perlu pengaktifan. Biasanya kalau dulu saya disuruh puasa 3 weton, saya menunggu 3 hari Minggu. Di 3 hari Minggu ini kita puasa dilarut. Nah, tali Roma ini sendiri yang ada di saya ini punya cerita, nanti kita akan bahas. Pertama yang kita akan bahas, banyak versi di luaran sana tentang tali Roma. Itu versi pertama, asal usul tali Roma. Dan saya kenal tali Roma ini dari mulai SMP. Udah lama banget SMP. Nah, asal usul tali Roma, ada yang bilang ini asal usulnya dari buaya yang sedang kawin itu malam Jumat dan bertepatan dengan purnama. Jadi dalam keadaan senggama si buaya ini ditumbang. Yang dipergunakan adalah urat dari kepala sampai lutut. Itu jantan dan betinanya, kemudian diritualkan. Setelah diritualkan, dililit dengan benang. Jadi posisinya ada
di dalam. Jadi bukan tangkur ya, bukan tangkur. Nah, versi kedua ini versi yang saya yakini dan memang saya alamin sendiri, 2 kali saya mengalami versi ini. Kenapa saya sebut tali Roma ini 2 alam? Yang pertama dulu, pertama kali saya tentang tali Roma itu masih kecil, saya sama om dan sama saudara itu mancing di satu kolam, yang kolam itu ada dekat hutan dan memang terkenal dengan wingit gitu Mas Arif, wingit. Nah, menjelang maghrib kita masih mancing dan itu goyang-goyang, kita pikir ikan loh, kita tarik, ternyata ia ngelilit dan bentuknya seperti ini. Nah itu, dan tali Roma itu banyak berdiam itu di sebuah muara atau cekungan air yang wingit atau bahasanya angker, karena diritualkan kalau memang kita berjodoh dia akan keluar, dia bergerak. Kalau baru keluar dari alam lain itu gerak Mas Arif. Nah ada juga ya itu tali Roma itu diritualkan dia seperti cacing Mas Arif, cuman dia bercahaya, panjang hampir setengah meter. Nah kalau memang itu udah keluar ditangkap dan sama bentuknya seperti ini juga, seperti ini. Dan ada satu sebetulnya ini saya rahasiakan banget, belum ke satu orang pun saya buka tentang hal ini, bahwa jika tali Roma digabungkan kekuatannya dengan kelenting mungil, ini kalau di Sunda disebut buli-buli, ini akan menimbulkan energi yang luar biasa efeknya ya. Ini agak sedikit ngeblur ya. Dan ini original ya, ini kelenting mungil 2 alam, dalam arti buli-buli 2 alam, dan biasanya terdapat di area pohon-pohon keramat seperti beringin atau pohon nangka tua yang deteksi sebelumnya memang ada, dan tata caranya sendiri biasanya di saat ritual si benang ini diganti dengan tali Roma dan itu diputar dan biasanya efeknya sangat dahsyat terhadap si target ya. Tali Roma ini secara fungsi ataupun tuah seperti di awal tadi saya bilang memang jalur pengasihan umum, bahkan dipercaya ini sebuah ageman untuk misalnya bisnis. Makanya banyak para pengusaha juga ya yang berburu tali Roma yang original ini gitu. Nah, kenapa ini putih, ini hitam? Ini kan jadul atau buhun. Ini udah kena minyak, entah itu Japaron, entah itu karena minyaknya kan disesuaikan dengan perawatan yang dimaunya gitu Mas Arif. Berarti Dan tidak semua tali Roma itu sama minyaknya? oh enggak semua sama, tergantung maunya apa. Dan tali Roma ini aman tanpa ada sesembahan atau apapun dalam arti sesajen, enggak ada. Ini hanya minyak. Dan bedakan, banyak orang menyamakan tali pocong, tali Roma. Oh bukan, jelas beda. Tali pocong ya tali pocong, tali Roma ya tali Roma. Itu kalau tali pocong itu kan fungsinya aja beda. Itu untuk, maaf kalau zaman dulu tindakan kriminal ya, karena bisa si pemegang tali pocong ini bisa menghilang atau tidak dilihat oleh orang gitu. Itu tali pocong. Dan resikonya, mohon maaf, tali pocong itu luar biasa. Jangan, ada sebab akibatnya. Saya nggak bisa membahas di sini, takutnya kena istilahnya panduan komunitas tentang hal itu. Yang jelas, kalau saya pribadi melarang sih kalau untuk jenis tali pocong, walaupun itu di botol ditaruh, cuman secara bentuk beda. Saya pernah dengar tukang yang jenis apa, kayak semacam akar. Nah ya, itu kayak model bulu perindu, tapi bukan bulu perindu. Dia bentuknya lebih besar tapi hidup. Dan ini jenis yang salah satunya mungkin langka ya, itu dia hidup. Jadi kalau dikasih minyak dia gerak-gerak. Kalau ini kan gerak waktu kita manifestasikan dari alam sebelah ke dunia nyata aja. Setelah di dunia nyata enggak gitu, kecuali ya memang ada kita kasih minyaknya, ada yang nyusut sendiri lah. Kayak model ini kan baru 1 minggu sudah habis ini. Dan ini punya sejarah loh Mas Arif. Ini
Yang ini saya dapat di daerah Jawa, daerah Cilacap. Ini suaminya bisnis kilang padi dan itu rame. Cuma bingung istrinya kali yang datang kok cewek semua gitu kan. Akhirnya ngomel daripada rumah tangga pecah. Saya mahari saya ambil, saya selamatkan. Nah yang kedua ini juga sama, bahkan si pemilik udah beberapa kali nikah, tapi bedanya tadinya ini perempuan. Perempuan memang perbawa tali Roma, kalau nggak kuat itu aduh godaannya luar biasa. Mas Arif juga punya, dia pura-pura saya tahu dia punya satu, dia minta, makanya saya bilang tadi nggak dimaharkan gitu. Ini koleksi just for collection kalau kata bahasa Sunda itu. Nah yang ini saya pengen ini tuh 3 atau 4 bulan loh, karena si pemegang atau si punya ini kan turun temurun, dia lagi di luar kota dan ini dijabel sama istrinya. Karena gini, kenapa benda-benda seperti ini yang saya tahu, saya orang Jawa Barat ya, itu banyak dilarung, dibuang gitu ya. Karena kalau yang nggak kuat, khawatir mungkin pasangan itu takut rumah tangganya hancur. Sebetulnya kembali ke kita ya. Yang Itu kan kering apa minyak habis atau? Nah ini tali Roma ini ada 2 jenis. Ada jenis kering, ini yang terkenal dengan jenis kering banyak diburu. Yang tahu pastinya. Dan setelah saya khawatir sebenarnya kenapa ini baru saya naikkan video ini di awal-awal, saya takutnya habis stok tali Roma di Bara Sepuh gitu. Makanya kalau nggak ada permintaan, sebetulnya ini permintaan loh video ini udah sejak lama. Iya. Ada beberapa teman-teman saya tahu saya penghobi tali Roma, Kang taikin dong gitu kan. Aduh kalau gua taikin ntar gua berburu habis nih. Tapi ya udahlah, saya ikhlas, legowo, monggo gitu ya. Dan tali Roma ini aman tanpa ada embel-embel sesaji atau apapun, enggak. Tali Roma minyak ini aja kan? cukup minyak, dan ini jalur yang ekstrim atau setingkat pangeretan gitu. Nah ada juga yang model basah itu ya direndam seperti ini, dan ini jenisnya jenis putih itu. Nah jadi ada 2 jenis, sama seperti di dunia pusaka gitu kan ya. Model ini punya Kang Mas Cahyono yang ada di Surabaya. Maaf Kang Mas, izinnya di video harusnya tak telepon dulu. Kalau di dunia pusaka, Semar ini terkenal dengan pengasih, tapi jangan salah, Semar ini juga ada yang sifatnya proteksi, dan ini salah satu Semar proteksi, dan ini sepuh, sangat sepuh, tapi jalurnya jalur proteksi gitu ya. Untuk tahu proteksi atau pengasihan gimana itu Kang? Kalau untuk Semar sendiri? Di dunia pusaka sering di video-video saya, dunia pusaka itu mengenal pakem eksoteri dan isoteri. Dari sisi keindahan dan sisi isoteri atau tua atau kegaiban. Dan ini nggak bisa dipisahkan. Kalau ada jangan ngomong tentang pusaka apa-apa dikaitan mistik. Ya memang ada di pusaka itu pakem tayu atau menayu untuk mengungkap satu isoteri. Kalau memang nggak suka orang bicara mistik ya monggo bro, jangan di dunia pusaka gitu. Yang harus dipahami, mistik harus berdasarkan akidah, itu yang paling terpenting gitu. Yang pastinya jangan mengarang-arang Mas Arif. Jangan pernah mengarang-arang, bicara apa adanya. Karena ketika kita bicara dengan menerangkan sebuah pusaka, kalau kita pakai acara bohong-bohongan atau melebih-lebihkan, memang kelihatannya benar. Tapi ya kembali tadi bicara esoteri, ada satu wujud, satu sosok gitu yang harus kita hargai. Maaf bukan sok pintar, tapi saya mengenal pusaka dari kelas 6 SD. Di saat zaman dahulu, boleh tanya ke orang tua Anda, dulu itu di makam itu geletak Mas Arif. Geletak, dan itu nggak ada yang mau rawat. Saya kelas 6 SD itu tuh udah tak ambil-ambilin, sampai dibilang mungkin stres ya. Di saat orang lain takut buang gitu, yang saya takut cuma Sang Pencipta kok. Kenapa kita harus takut dengan sebuah benda? Kita harus saling menghargai, sehingga apa yang kita hargai itu akan berbalik mendatangkan suatu keberkahan. Nah di episode nanti kita akan buat video bagaimana cara mengaktifkan pusaka itu. Seru nih. Ikuti terus, makanya subscribe yang belum subscribe. Kita akan terus membabar tentang hasanah peninggalan budaya para leluhur, baik itu situs, itu
dalam bentuk ageman atau apapun gitu ya, jangan lupa subscribe dan motivasi channel ini agar terus berkembang, tentunya menjadikan satu edukasi pemahaman gitu yang benar tentunya. Dan kalau yang salah itu dari saya pribadi ya mohon koreksi, karena manusia tidak selamanya benar. Nanti saya akan buktikan, semoga Allah memberikan ridho dan ijabahnya, saya akan buktikan bagaimana keadaan pusaka ketika sebelum aktif dan sesudah aktif ya tentunya. Ikuti terus channel Dian Mas Pamor, semoga bermanfaat untuk edukasi. Jangan lupa like subscribe-nya gitu ya. Nah, yang terpenting itu dah. Kita tutup, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.